kita kan biasa lihat dari jauh, ini kan langsung pegang, jadi bisa lihat langsung secara dekat. Penasaran, akhirnya langsung pegang, padahal baru selesai meger. Akhirnya kena strong daya, waktu itu meger dengan 20 kafe. Jadi rasa betul. Hampir sedikit berangkat di kerajaan sorga. Oke, selamat siang kawan-kawan. Ini hari beta ketemu mulai dengan orang mau bilang konten kreator di Contoh Betul Kosonde, orang bilang orang kantoran di Contoh Betul Kosonde, dan kawan-kawan lihat pasukan aku. Beliau adalah kakak perkenalan sendiri. Baik, perkenalkan, nama saya biasa orang sapa Pak Mel. Pak Mel ya? Ya, Pak Mel. Jadi ini dengan ciri khas ya, tembakau di mulut. Ya, kalau mau bilang orang kantoran, kita juga bisa bertani. Mau bilang orang bukan kantoran, tapi juga kerja di kantoran. Tapi welcome dengan siapa saja lah. No come no, mana-mana? No come no. Meme au ini, Pak. Siap, ini bukan kampanye. Oh iya, bukan kampanye. Tapi bisa untuk untuk sekaligus untuk calon nanti pensiun. kampanye sekarang. Iya, kampanye memang dari sekarang. Omel, berpanggil Pak Mel, Pak Mel ya. Pak Mel, orang kantor itu? Ya. Kerja di kantor mana? Saya kerja di kantor PLN. Keren. Ya. Dan PLN ND. Oh, ND. Flores. Namanya kantor PLN ULPND. ULPND. Dulunya dia adalah kantor UP3 Flores bagian barat. Salah satu kantor terbesar di Flores yang membawahi PLN. Siap. Karena kerja di PLN, karena kena stroke. Oh, pernah. Ini cerita. Ini hal yang memang sangat ini yang orang bilang kalau sok tahu pasti akan berujung pada maut. Tapi untung waktu itu saya tidak sampai masuk dalam maut. Setengah maut. Memang waktu itu saya setengah maut karena sok tahu. Nah, ini terjadi di Surabaya. Saya waktu itu ada praktek di Surabaya, masih magang. Jadi kita pelatihan di klub. Jadi waktu itu kejadiannya waktu meger trafo. Nah, kalau selesai meger harus disort. Nah, karena kita penasaran dengan bentuk trafo ini kan mungkin baru lihat yang kan biasanya di atas gardu listrik ada trafo itu yang kita meger. Kita kan biasa lihat dari jauh, ini kan langsung pegang. Jadi bisa lihat langsung secara dekat. Penasaran. Akhirnya langsung pegang padahal baru selesai meger. Akhirnya kena strong daya. Waktu itu meger dengan 20 kafe. Jadi rasa betul. Hampir sedikit berangkat di kerajaan sorga. Hanya Tuhan bilang pulang dulu kalau ada lu kenal. Itu kena stroke ya? Betul sekali. Muka pucat. Tapi apa mau dikata, tapi kami kata bulat-bulat sudah terlanjur basah. Itu tobat memang atau? Nah, dari situ akhirnya bukan tobat, tapi jadi satu pembelajaran. Jadi sampai sekarang sudah bekerja di PLN sampai dengan hari ini, saya selalu ingat kalau selesai meger harus sort. Selesai meger harus sort. Kalau sonde maut. Itu memang rasa, dan saya rasa itu tangan kram itu betul. Hampir seperti di film-film rambut berdiri. Tapi sayang tidak sampai. Nah, botak. Kalau waktu itu botak. Selesai semi militer di Bali. Oh itu. Jadi setelah itu baru kami ke Pandaan. Jadi memang masih botak. Dan mengobati botak. Dikena stroke. Iya, betul sekali. Itu tadi stroke kan? Dia sekali kecil kayak putus lampu meledak. Oh iya, pernah. Ulang-ulang atau? Kalau untuk sambung lampu meledak mungkin saya satu kali. Tapi itu jadi pembelajaran. Dan itu buat saya ingat terus sehingga menjadi pembelajaran, dan sampai hari ini sambung lampu tidak mungkin meledak. Ini berapa bola lampu putus? 8 bola lampu waktu itu putus karena waktu itu kami praktek rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oh itu praktek? Nanti jadi pesta berarti? Masih praktek awal. Tapi kan tadi itu sok tahu juga itu. Karena sok tahu, akhirnya sambung lampu pas dengan pas, bukan pas dengan nol. Akhirnya lampu meledak sampai itu alat pemadam kebakaran yang otomatis kalau ada asap atau api langsung keluar. Dia punya
dia punya percikan air. Bahkan instruktur juga lari. Karena memang dia menyala alarm itu toh. Wih, itu panik juga. Panik. Terus sana meledak. Lari menuju MCB, instruktur langsung tarik untuk kasih padam. Tapi saya tidak sampai api Terbakar wes terus. besar. Iya. Langsung berarti berangkat kedua kali. Berangkat kedua kali. Ada suruh pulang dulu. Mau sampai aku turun pulang dulu, belum waktunya. Wih, kejadian-kejadian aneh yang artinya itu mau dibilang kecelakaan fatal tapi jadi pembelajaran. Iya, pembelajaran, dan dari situ akhirnya bukan membuat ketakutan, tetapi untuk lebih mawas diri mungkin. Lebih mawas diri, jadi kedepannya dari situ saya lebih hati-hati dan tidak mau sotoi, tidak mau lagi. Ingat ini bahaya. Karena kalau sok tahu, kalau kita belum tahu pasti akan makan puji berarti. Iya, makan mau yang memisahkan. Makan puji mau yang memisahkan. Orang sok bilang, tanah kau ompenam namun poe mandi ceklat langsung berangkat. Sana rekomen titik. lanjut Amel. Amel. Lanjut. Kalau pengalaman naik tiang listrik? Pernah. Itu dulu sampai kena strom, bukan di tiang. Tidak. Sekali kecil pernah kena strom di tiang listrik, mungkin karena suka hati-hati dari awal. Dari awal setelah selesai diklat itu lebih mawas diri, dan puji Tuhan sampai dengan hari ini ya belum pernah kena strom, dan saya tidak mau kena strom karena memang itu saya juga sudah pernah rasa sakit juga ternyata. Tadi bilang 5 orang satu kali ya? Iya, 5 orang satu kali karena baku pegang. Ya orang bilang itu tuh nyata. Orang bilang nyata kalau baku pegang jadi pengantar itu betul. Strom pindah. Jadi kami 5 orang kena semua itu. Jadi memang dari situ dia dimati, dan memang itu sampai hari ini belum pernah kena strom, walaupun kerja di tanpa listrik di tiang listrik juga sudah aman. Nah setelah itu sudah beralih sekarang di bagian administratif. Sudah terlalu pegang strom. Jadi tidak terlalu langsung berhadapan dengan strom. Tenis. Sekarang tinggal tenis itu di kanan saat TV mah ada itu angka-angka dan itu. Amel, itu keluar dari Amel bekerja. Ya. Pindah ke mau dibilang pekerjaan sampingan dulu. Soalnya menghasilkan. Tapi contoh yang mau ambil apa? Karena Amel mau dibilang TikTokers. Enak, orang bilang TikTokers ya. Enak. Kalau sekarang sudah 112.000,7 ya? Iya, betul. 112,7K. 112,7K. Awal mula kenapa kok sampai bikin TikTok? Bikin akun itu karena dia cerita. Kalau buat akun TikTok ini saya tidak tahu buat akun. Tapi karena suka nonton TikTok. Dulu kan konten-konten kreator masih seputar dance. Ya, saya kan kayak goyang-goyang ragam-ragam. Ya. Jadi tertarik juga lihat kan untuk mau kita implementasikan di pesta-pesta toh. Siap. Karena saya juga memang demam pesta betul. Itu kalau pesta di mana pasti harus ada. Tapi bukan rompes. Saya bawa amplop. Resmi diundang. Jadi saya niat untuk ada mau coba saya pakai ada akun mau buat juga lah. Tapi saya tidak tahu buat, jadi teman saya yang membuat akun ya, kebetulan adik-adik di kantor. Siap. Karena sering dia panggil saya Pak Mel, akhirnya namakan ini TikTok ini akunnya Pak Mel. Padahal nama saya bukan, kalau mau saya langsung mau buat saya kan langsung melirik saja kan. Siap. Bisa. Tapi karena dia sering panggil saya Pak Mel, akhirnya dia namakan Pak Mel. Nama akun TikTok itu Pak Mel. Nah dari situ biasa muat, tapi yang paling top penonton ada 14 orang. Ini waktu ingat mati. 14 orang, 15, hanya seputar belasan lah. Itu konten apa awal-awal? Konten awal-awal ya lagu-lagu kita lip sync lagu-lagu orang, suara-suara orang, dan taro-taro saja. Jadi penonton ya kisaran hanya begitu. Dengan goyang-goyang juga ada. Konten awal-awal itu goyang-goyang juga. Tapi memang saya dari dulu hobinya humoris, jadi mau untuk lebih pada konten-konten yang buat ketawa orang. Tapi di sisi lain juga ada kata-kata yang sebenarnya tersirat untuk mendidik di dalam juga. Bakal boleh lihat nanti ada sebenarnya.
memang terdengar lucu, tapi sebenarnya ada pesan. pesan-pesan tersirat yang saya alasan sampaikan di dalam. Karena melihat memang anak-anak muda sekarang ini segala sesuatu sudah tidak bisa ditutupi lagi. Apa semua tanda sedikit langsung muncul, Betul. Apa yang kata dulu belum tahu, mereka sudah tahu semua. Tahu semua. Jadi kita saya berpikir bahwa memang zaman sekarang zaman keterbukaan. Mulailah membuat konten-konten begitu sampai yang tadi. Video. Video yang pertama kali viral itu waktu saya komentar menyangkut film Korea. Karena memang ini terjadi. Saya merasakan ini sebenarnya bukan satu hal yang membuat orang sampai akhirnya tingkat halunya sudah terlalu lebe-lebe. Karena di kantor saya jam-jam kantor terkadang juga ada yang pakai untuk nonton film Korea ini. Jadi maksud saya buat itu konten itu untuk ganggu mereka. Tiba-tiba pas paginya bangun, loh, pengetahuan TikTok 99 plus, berarti di atas 100. Saya buka begini sudah 5.000 like, sudah sekitar 200-an yang bagikan per hari itu. Satu malam saja. Akhirnya memang ada pro dan kontra juga di situ, banyak. Ya. Komentar pasti kan haters ada. Dari wanita-wanita bilang, Omel nih, kami bukan gila, kan bukan hal, bukan ini. Memang waktu itu saya tunjukkan maksudnya bukan untuk mau membenci orang untuk jangan nonton film Korea. Lucu-lucuan saja. Hanya untuk lucu-lucuan saja. Tapi mungkin karena mengena dan banyak pria-pria yang merasa tersaingi juga mendukung, ya viral. Itu berbunyi seperti apa, Mer? Bisa ulang tuh? Oh bisa. Kurang lebih kata-katanya begini. Tiap hari hanya duduk menganga nonton film Korea, baru lu berharap mau punya laki orang Korea. Kau sadar tidak? Laki-laki kita, rata-rata kita laki-laki ini di bagian Indonesia Timur itu tidak ada yang sampai mirip seperti artis Korea. Kita ini manis begitu. Jadi kalau kau mau berharap kau punya tingkat halus seperti punya pasangan seperti artis Korea, sampai masuk dalam lubang kubur saya bilang, saya jamin kau tidak akan dapat pasangan dan bahkan kau akan jomblo seumur hidup. Jadi mungkin banyak yang merasa tersentuh, ada yang tersungging, ya mau dibilang apa lagi? Itu kata-kata. Iya. Itu kata-kata kan seharusnya dari pengalaman pribadi. Iya. Pengalaman pribadi, kemudian kawan-kawan suka nonton. Iya. Di pasar jam kerja, banyak tersinggung jadi viral. Iya. Karena kok tiap hari tersentuh, terpengaruh, otak terpengaruh. Kan ini bagus, gue terus. Iya, karena mungkin di saat viral itu banyak teman-teman yang di dalam ruangan ini dengan di bagian-bagian lain datang. Ini kau punya video viral, kau punya video viral. Kaget juga. Saya kaget, tapi senang juga, ada rasa senang. Dalam hati ada senangnya. Viral ini orang banyak bagikan, ini kami bisa nonton dapat dari grup ini. Saya bilang, viral juga. Jadi saya buat lagi konten-konten lucu, viral lagi. Bahkan sampai pegawai kejaksaan, pegawai bank di Ende sana cari minta foto. Kayak artis. Macam artis. Jadi dari situ saya bilang, kelintingin orang cantiknya siapa yang tidak mau. Saya bikin lagi. Jadi sebenarnya buat ini hanya untuk senang-senang. Tapi ya ada pesan dalam situ. Syukur memang itu saya selalu sisipkan dengan ada, kalau konten yang dari saya punya suara sendiri pasti ada pesan-pesan sedikit. Siap. Terlanjut Omel. Secara pribadi, dampak positif dari berkonten pasti ada. Memang saya tidak bisa pungkiri. Endorse pasti ada. Jadi memang sejauh ini ya puji Tuhan juga ya, dari hanya berkarya yang sebenarnya modalnya main-main, betul, tapi akhirnya juga yang menghasilkan. Terakhir dari permainan. Jadi akhirnya ya kalau kita buat jadi permainan dan menghasilkan, siapa yang tidak mau? Kenapa sonde, why not? Jadi zaman sekarang untuk hal-hal seperti itu sangat membantu saya untuk bisa berdiri Pinang lah.
Boy. Besirpin kan? Besirpina. Besirpin satu pasar. Satu pasar punya bisa. Besirpin satu pasar punya. Bisa. Amel. Oke, yang pengen sih cepat. Ya. Dari TikTok saja. Tapi dari TikTok berkembang pilihan tuh. Iya. Dengar tadi kita beri itu ada MC. Iya. Memang dari TikTok juga dia sangat membantu. Di sisi lain untuk apa ya? Kasih kenal saya kepada banyak orang. Jadi hanya lewat muat konten yang Relasi taruhan. yang tidak kadang-kadang kata-kata tidak sampai 1 menit. 15 detik sih saya punya konten paling lama. Yeah. Ada yang lebih, tapi sering yang 15 menit yang saya muat. 15 detik. 15 detik yang saya muat. Nah dari situ banyak yang jadi kenal, banyak yang jadi ini, cari tahu tempat tinggal di mana. Omer bisa MC, jadi bisa ada membuka peluang lagi saya untuk ada pekerjaan tambahan lain. Sampingan plus. Sampingan plus ini. Plus positif. Plus positif. Muncul lagi MC. Ya, MC. Jadi sering MC juga untuk acara-acara ya Tadi kan? pernikahan, kantoran. Kantor juga. Ya, sering. Berarti amnas iya sudah mafen. Ya, mau bilang mak pena lo ontak lo pas. Kat mak pena pak. Memang mafen. mak pena juga. Berat mah berat juga. Terkadang kan memang sampai capek juga bagi waktu dan ini. Iya karena kan ada pekerjaan utama PLN ini yang tidak bisa saya. Berarti Omer ambil job-job man MC itu di luar jam kantor semua. Iya. Tapi kalau acara kantoran kan gimana kemarin? Acara-acara kantoran biasanya juga ada yang di apa maksudnya? Di luar jam kantor. Jadi saya biasa sesuaikan dengan waktu saya bekerja. Dengan waktu saya bekerja di kantor. Jadi kalau pekerjaan utama sebagai seorang karyawan di BUMN khususnya di PLN, saya tetap harus memberikan profesionalitas, toh. Jadi itu yang membuat saya sampai hari ini. Delegasi saya sudah banyak sampai dari seperti hari ini karena PLN. Jadi saya tidak mungkin harus lepas dia. Pernah kena stroke juga ini nah. Jadi untuk membalas dendam harus tetap jaga PLN. Ya. Betul kan? Nah kan MC. Acara formal dengan acara pesta formal kantoran ada MC. Ada demam panggung pasti ada. Ada demam panggung itu pernah. Awal-awal itu pasti demam panggung. Tapi memang saya orangnya suka tabrak. Dari gas. Intinya penonton jangan tahu. Saya orangnya suka tantangan seperti itu. Jadi memang waktu mau tampil awal namanya kan kita biasanya hanya membahasakan 15 menit tapi ini dituntut harus berjam-jam. 2-3 jam. Iya, 2-3 jam dan itu pikiran kita kan harus cepat untuk berpikir setelah ini apalagi yang harus membuat audiens yang mendengar kita tuh jangan bosan. Jadi tetap heboh terus. Harus tetap heboh. Nah, itu yang membuat ketakutan sehingga ada demam panggung itu tadi. Tapi berusaha untuk tutupi dengan sirip pinang. Kalau memang sudah agak gugup sedikit alasan batok di mic ya. Itu jadi bagian tertawaan bagi mereka. Padahal saya hanya alasan untuk menutupi. Tutup gugup dan batok. Siap. Tapi alasan pakai nada-nada sedikit. Jadi mereka berpikir bahwa memang itu lucu. Saya buat untuk lucu-lucuan tapi itu sebenarnya agak gugup juga menutupi itu tadi. Jadi kalau pesta ke waktu batok itu berarti gugup. Kembali Omer, kita kembali di TikTok. Memang dulu al-al TikTok kan ke perempuan saya bermain atau menonton film atau apa bisa. Tapi sekarang kan sudah lebih umum. Ya. Dengan Omer konten yang begitu, lebih teman-temannya kata-kata yang Omer buat itu sebenarnya dipersiapkan atau spontan terjadi. Jadi memang ada yang memang spontan. Pada saat itu terjadi, pada saat saya lihat misalkan terjadi yang pada saat saya omong misalkan kayak tadi malam saya baru dapat ada orang pacaran di pohon-pohon pisang. Itu paginya saya pun otak ada bermain ke sana. Nah ini bagaimana saya harus mau menegur tapi lewat konten. Tapi saya tidak mau sebutkan siapa loh. Jadi dia secara umum. Nah,
Nah, kalau yang ada juga yang memang karena memang sudah apa istilahnya dipersiapkan. Ada Ditulis memang. Ada yang sudah ditulis memang Pakai skrip. untuk kita omong. Itu mungkin lebih mendidik kalau yang itu. Itu lebih mendidik. Kalau yang satu Kalau dari lihat mata sudah menuju kamera itu pasti. itu mendidik. Tapi kalau mata lurus kamera, Kalau kita mata olok itu itu. olok. Oke, siap. Amin. Pertanyaan berikut. Gaya waktu di konten. Itu memang sengaja makan sirip ini, taruh tembak ke tewal, terus pakai yuken dengan kain sarung atau Kalau saya memang orangnya kalau di rumah memang pakai sarung. Saya suka pakai sarung. Di sisi lain orang orangnya langsung pakai. Biar sih. tapi karena ini hari saya rasa nyaman dengan ini celana bos. Mau jadi bos jadi. Siap. Jadi memang kalau di rumah saya sering pakai kain. Itu sarung kain hanya ada 3 macam. Warnanya warna biru, itu ada biru kotak-kotak itu, terus merah, memang dengan pakai singlet kebanyakan karena memang Bapak. saya di Ende kan panas. Siap. Kita Ende ini kan panas, jadi memang agak susah kalau mau berpakaian yang resmi. Baru saya kan buncit, gemuk, tapi orang bilang orang buncit itu Sukses. ya di sisi lain bukan sukses saja, menggemas kan. Mel, kita ketawa. Lanjut Mel. Setelah dari bagian penampilan, setelah penampilan, keluarga mendukung atau betul isi satu minggu ini. Oh iya, awal sih mertua Risi juga. risi, jengkel, marah, Malu-malu sih. sedikit malu-malu sah. Tapi setelah dia merasakan Skincare. skincare ya itu untuk perbaikan dia punya wajah, dia punya tubuh dengan kulit. Dia bilang bapak terus. Konten tambah lah bapak. Dia bilang itulah bagian Sudah naik ketemu. Jadi saya bilang itu bagian daripada konten itu. Jadi semula memang tidak ada niat untuk sampai di titik itu. Tapi sampai menghasilkan sah. Tidak ada niat sampai situ. Memang sekarang pun saya juga tidak terlalu terfokus terlalu untuk mendapatkan dari situ, dari konten itu. Tapi karena dia yang datang cari ya harus saya alasan saja. Alasan ke konten. Iya. Itu memang lucu, biasa mau ketawa. Sampai mau keram tapi lucu. Oke, ini kita lanjut cerita Mel. MC, ini kita balik di MC dari konten. Iya. Dari konten sudah, konten itu sudah rasakan hasil di saat pemberi. Betul. Amin. Harus sampai amin. Iya. Terus kita lanjut Mel. Ketika berkonten, di kalangan teman-teman takut, maksudnya memang oke betul, sampai mengganggu jangkaan. Tapi apakah sana ada kelarangan dari kantor ini? Tentu karyawan sumber lebih kreativitas, terbatas dan sana. Tidak. Malah sekarang ini BUMN membuka diri untuk lebih banyak berkreasi. Jadi di sisi lain daripada kita hanya sebagai seorang pegawai PLN, kita juga bisa berkreasi di luar. Apa saja. Yang penting tidak merugikan perusahaan. Intinya itu. Dia positif. Ya, harus ada yang mengarah kepada hal-hal baik. Bahkan itu perusahaan dukung. Ini Omer susah dengan urusan di kantor. Ya, tidak susah. Jadi bahkan kayak PLN membuat promo-promo apapun, sering juga nanti saya buatkan lewat video-video untuk bantu promosi. Dan itu memang kan dinilai positif juga dari perusahaan, membantu perusahaan untuk dapat mempromosikan. Gratis kita punya promo-promo gratis orang dalam. Ya pasti itu ada dapat timbal balik pasti, tapi nanti tahu dan setelah itu. Siap. Lanjut Omer. Setelah Omer konten lucu-lucu, sampai lari stand up atau bikin video-video pendek di YouTube begitu dengan kawan-kawan yang sama-sama bisa melucu. Sebenarnya ada niat, tapi memang untuk sekarang ini waktu keadaan masih belum bisa karena di sisi lain kita juga dituntut untuk harus profesional di dalam bekerja. Nah, di sisi lain juga kita untuk
konten-konten ini. Kalau TikTok kan hanya cepat-cepat saja, detik saja, rekam saya hanya rekam biasa saja. Pasang kamera di muka, ngomong selesai. Tapi kalau untuk mau buat konten YouTube memang ada niat mau ke sana. Tapi mungkin nanti lebih kepada komedi. Komedi. Pasti komedi ya. Komedi. Ini orang dia mau kita suka tahu. Terus kakak cerita pernah jadi juri. Ya. Juri stand up. Juri stand up. Kenapa kakak bisa langsung stand up? Mungkin mereka tahu mungkin saya langsung juara 1. Padahal saya tidak pernah memiliki sertifikat juri stand up. Tapi mungkin karena ini TikTok, saya dianggap sebagai stand up. Orang yang sudah paham tentang stand up. Akhirnya saya jadi juri. Dan memang ini hal-hal yang memang membuat saya akhirnya merasa wah, biar aja tidak apa-apa. Terus dia lihat begitu. Komut ni atau lebih utuhin aku. Yang penting kasus ke titit. Asup ke titit. Terus Kak, ini kan masih tentang juri. Juri kan kasih penilaian. Yes. Oke, itu sudah selesai. Ini masih berkaitan dengan juri lah. Ya. Tapi juri. Oh iya, juri. Pernah. Kan sampai 16 kali PSTKP. Saya sudah 16 kali jadi juri. Untuk pemenangan. Kemana aku cerita? Orang dari Soe, tahu bahasa daerah Soe, Piko juga di Flores. Itu saya bingung juga sebenarnya awal-awal. Awal-awal sampai bisa jadi jubir juga itu saya bingung. Tapi itu pertama awal yang saya jadi jubir itu waktu karena waktu itu posisi kami mau pergi masuk minta ada seseorang. Nah, memang jubirnya sudah siapkan dari Soe. Tapi sampai di sana macam dia blank, takut, ini dia sakit. Demam panggung. Tapi saya rasa dia sakit bukan karena sakit juga, karena mungkin dia kayak ada ketakutan. Nah, akhirnya saya beranikan diri karena kita sudah sampai di rumah mempelai perempuan tuh, berani untuk bantu omong saja. Tapi karena waktu itu ada juga teman-teman yang dari ND ikuti, akhirnya mereka tahu juga, Pamel bisa. Padahal waktu itu hanya itu pertama kali. Tapi ya setengah gelas juga kan. Baru saya berani ngomong. Pertama tapi ya setengah gelas. Artinya kata kedua itu seperti air yang saya minum itu dia akan keluar kembali dengan lembut dan manis. Merayu membujuk menjambak dalam hati walaupun dia tidak tahu. Tidak kecap. Itu terakhir bulan itu orang mulai dia tahu Pamel 16 kali. Iya, akhirnya sampai dengan yang sampai hari ini saya sudah 16 kali juri. Mau bilang apa? Sudah terjadi. Jadi ikuti proses alur saja. Bingung juga ya. Tapi ya memang seperti itu. Ada imbasnya. Dan mau bilang apa? Bisa bilang apa? Laksanakan. Siap laksanakan. Ini yang terakhir. Satu pesan dari seorang Pamel untuk ketong supaya kan begini Pamel, banyak orang yang mungkin dia bisa juga Pamel, tapi disentuh memulai dari mana? Dari Pamel itu seperti apa? Dari saya intinya. Tapi harus pakai agak lucu-lucu sih. Oh iya boleh. Intinya kalau dari saya untuk memulai sesuatu itu harus berani tabrak. Percaya kalau kita sudah sampai di depan pasti akan ada cara untuk kita berusaha untuk keluar daripada apa yang menjadi ketakutan kita. Nah dari situ karena manusia ini menurut saya ini dia punya kelebihan yang ada yang tersembunyi di atas daripada dia apa yang dia pikirkan. Setelah kita dipertemukan dengan jalan buntu, pasti akan ada sesuatu yang membuat kita untuk tabrak. Ini jalan untuk ada jalan keluar daripada itu. Intinya yang dari saya berani tabrak. Lu jangan diam, kalau tidak otot tabrak mati. Jadi saat kita melanggar jalan, kita harus jalan terus. Jangan berhenti kalian di tengah jalan. Jalan terus supaya kita jangan ketinggalan. Itu namanya. Iya. Berani tabrak sebelum otot tabrak mati sebelum. Iya. Berani tabrak sebelum otot datang tabrak mati sebelum. Itu sudah untuk ini hari dan terima kasih Pamel sudah jauh-jauh datang di Ede untuk ketemu di Pamel. Saya minta terima kasih, nanti mungkin besok pulang di Soe. Iya. Dan
Nanti kalau Mel datang besok, pulang kembali besok baru sampai ketemu. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Siap. Thank you, Om Randi. Siap.